Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada yang mendengar siaran Pro 1 RRI Mataram pada sore hari yang penuh dengan kemuliaan ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah selalu menganugerahkan nikmat kepada kita semua. Dari satu nikmat berganti nikmat yang lain, terus kita rasakan sampai detik ini, tidak pernah putus sedikit pun nikmat Allah dan karunia-Nya kita rasakan. Maka tentu sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur adalah menjadi keniscayaan. Syukur adalah sesuatu yang harus kita hadirkan. Karena kita tahu bahwasanya syukur yang kita hadirkan dalam kehidupan ini, yang pertama paling tidak memberi arti. Syukur itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita. Wa in tashkuru yardahu lakum. Bila mana Anda bersyukur, maka Allah akan meridhai kamu. Subhanallah, bila mana Allah sudah ridha kepada kita, Allah sudah ridha kepada hambanya, maka tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit terjadi. Dan itu pasti mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur bila mana kita hadirkan, maka syukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Artinya bahwasanya siapapun yang bersyukur, maka dia yang akan mendapatkan nilai baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, pada dasarnya dia sedang mensyukuri dirinya sendiri. Artinya kebaikan itu akan hadir dan akan dia rasakan dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, bila mana kita pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Bila mana kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah momentum yang ditunggu. Bukan hanya orang Islam yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, tetapi semua kalangan. Bahkan, saudaraku, teman-teman kami yang non-muslim juga itu bergembira. Paling tidak mereka merasakan nikmat Ramadan itu mampir ke tengah-tengah diri mereka. Misalnya mereka yang berjualan, mereka yang memberikan servis dan lain sebagainya, justru mereka mendapatkan nilai yang lebih di bulan Ramadan ini. Bagi mereka tentu itu adalah kebaikan, tetapi bagi kita justru yang kita dapatkan adalah kebaikan pahala di sisi Allah SWT yang berlimpah ruah. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Termasuk bagaimana beliau menjalani kehidupan yang selalu menghadirkan keseimbangan di dalam menjalani apapun itu. Termasuk ibadahnya, termasuk puasanya. Itu semuanya beliau hadirkan contoh keseimbangan. Sehingga dengan keseimbangan itulah kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kaum muslimin dimanapun berada, tema kita pada kesempatan ini adalah Ramadan dan keseimbangan antara dunia akhirat. Subhanallah, kalau kita artikan Ramadan atau puasa dalam bahasa Arabnya yang disebut dengan as-saum. As-saum itu artinya adalah al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri, mengendalikan diri, memproteksi diri. Dari apa kita proteksi diri kita? Yang pertama, anil akli wasyurb, dari makanan-makanan dan minuman-minuman. Kita sepakat bahwasanya tidak ada orang yang tidak perlu makan. Semua orang memerlukan makan. Semua kita membutuhkan itu. Tetapi makanan yang berlebihan itu juga tidak akan menguntungkan bagi seorang manusia. Sesuatu yang sifatnya berlebih, maka itu akan mendatangkan mudarat dalam kehidupan manusia. Maka hal yang sama dengan kita dalam kehidupan ini, makanan adalah kebutuhan kita. Semua kita membutuhkan, memerlukan yang namanya makanan. Tetapi ingat,
Makanan bila mana dipaksakan, makanan bila mana kita terus mengikuti keinginan hawa nafsu kita, maka makanan itu akan menjadi sumber penyakit. Maka subhanallah, adanya puasa sebenarnya itu adalah cara kita memproteksi diri kita supaya kita benar-benar bisa merasakan kenikmatan, terutama nikmat sehat. Makanya ada semacam ungkapan dalam konteks kita makan, berhentilah makan sebelum kita kenyang. Atau dalam pola Rasul SAW bila mana kita makan, thuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafsihi. Sepertiga itu porsi untuk makanan, sepertiga itu porsi untuk minuman, sepertiga lagi itu adalah untuk kita merasakan kenikmatan sehingga bisa bernapas dengan lega dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya keseimbangan di dalam kehidupan ini sangatlah ditekankan. Karena itu Islam dikenal sebagai agama yang mengedepankan sikap keseimbangan atau yang disebut dengan at-tawazun. Karena itu dalam doa kita yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan dunia. Jadi kita ingin bahagia dunia, tetapi subhanallah kita juga tidak ingin hanya bahagia dunia. Kita ingin berlanjut kebahagiaan ini di akhirat. Pertanyaannya, kaum muslimin dimanapun berada, kebahagiaan dunia itu sesaat. Kita menempati dunia ini, kata Rasul SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in, wa qalilun man yajuzu dhalik. Umur manusia hidup di dunia ini kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Sehingga bila mana ada di antara kita yang lebih dari 70 tahun, itu bisa dihitung dengan jari jemari. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kehidupan dunia yang saat ini kadang-kadang melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang sesaat kadang-kadang menjadikan kita terlena sehingga kehidupan akhirat yang selamanya kita rasakan itu kadang-kadang terabaikan. Apalagi kalau kita dalam Al-Quran menyebutkan kehidupan manusia dibanding kehidupan dunia akhiratnya itu tidak seberapa. Dunia itu artinya dari kata-kata dana yadnu, itu artinya dekat. Dekat itu artinya sesaat sekali, hanya 60 tahun. Dibanding dengan akhirat, yang sehari kehidupan di akhirat besok, disebutkan dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim. Satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Maka bisa dibayangkan kaum muslimin dimanapun berada. Berarti kalau kita hidup 60 tahun di dunia ini dibanding dengan kehidupan akhirat, maka sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya beberapa saat saja, beberapa jam saja. Itu yang disebut dengan dunia. Sehingga dunia ini dekat sekali. Atau dunia dari kata-kata dani'ah. Dani'ah itu artinya apa? Hina. Banyak orang yang terlena dengan kehidupan yang hina ini sampai menggadaikan kehidupan yang mulia di akhirat kelak. Maka subhanallah, puasa ini justru hadir supaya kita mendapatkan keseimbangan. Ya, keseimbangnya apa? Tadi dunia yang sesaat ini kadang-kadang melalaikan kita dari beribadah, dari salat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Ramadan ini agar kita sebagai manusia yang tadinya banyak lupa, banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada peluang untuk bisa menutup kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena itu Ramadan disebutkan sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa disebut dengan kemuliaan? Apapun yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlipat ganda. Bayangkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, kana kaman adda fardatan fi ma siwa." Barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah ringan, ibadah-ibadah kecil, ibadah-ibadah yang simpel di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan nilai pahala seperti orang melaksanakan ibadah wajib. Karena itu saya sering mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah dimanapun berada. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun dalam kehidupan kita. Rasul katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan baik itu. Apa contohnya? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun Anda hanya bisa tersenyum saja. Walaupun Anda hanya bisa memberikan senyuman kepada saudara Anda, itu nilainya sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga senyumnya kita di bulan Ramadan ini akan berbeda suasananya bila mana kita senyum di luar bulan Ramadan.
Kalau di luar bulan Ramadan itu pahalanya sunnah, tetapi kalau kita senyum di bulan Ramadan ini pahalanya seperti melakukan ibadah wajib. Kenapa demikian besar? Karena mohon maaf, mungkin bawaan daripada puasa, orang tidak makan, tidak minum, kadang-kadang cenderung membuat orang cemberut, membuat tensi orang begitu cepat, ya, kadang-kadang cepat marah, ya, atau performannya kadang-kadang tidak menunjukkan performan yang baik, ya. Apalagi kalau kita ini biasanya senyum sampai jam 10. Itu Mbak Kori itu senyumnya ya paling sampai pagi, dari pagi ya sampai siang gitu ya. Habis itu jarang kita melihat orang yang senyum terus-menerus ya. Maka saya selalu mencontohkan dimanapun kita berada, senyum itu adalah ajaran yang sangat indah dari Islam. Bila mana kita menghadirkan senyum, maka itu akan menjadi ladang pahala yang sangat besar. Semua yang kita sebutkan tadi, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT adalah menunjukkan kepada keseimbangan. Hal yang sama misalnya dari sisi tarawih. Ya, tarawih. Ada nggak sisi keseimbangan yang kita dapatkan dari sisi dan dari ibadah tarawih? Saudaraku, orang berpuasa biasanya sudah mempersiapkan makanan berbuka yang terbaik. Manis-manisannya di situ, proteinnya ada, karbonnya lengkap, semuanya lengkap. Bahkan kadang-kadang saking kreatifnya ibu-ibu kita ini, kangkung saja bisa menjadi 4 macam. Ada pelecingnya, ada pecelnya, ada tumisnya, nanti ada urapnya. Ya itu nama-nama kangkung aja sudah itu. Ya semuanya dibuat dari kangkung. Ya, belum lagi kolaknya belum. Subhanallah. Kalau kita sudah makan melahap semua makanan tadi, apa yang terjadi kemudian? Seseorang itu akan merasakan malas yang luar biasa. Malas beraktivitas, malas beribadah. Dia mau tidur saja. Bayangkan kalau yang kita lakukan adalah tidur misalnya. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Itu akan terjadi berbagai macam penyakit. Maka kenapa di situ adalah sunnah tarawih ada hanya di bulan Ramadan. Setelah kita berbuka, setelah melaksanakan sholat isya, itu adalah cara untuk menetralisir supaya terjadi keseimbangan. Tadi kita dapat asupan makanan yang berlimpah ruah, maka kita ingin bahwasanya makanan itu jangan menjadi sumber penyakit. Maka tarawih itu adalah merupakan cara Allah supaya kita tetap menjadi bugar, tetap menjadi sehat, dan di situ juga ada nilai pahala yang kita dapatkan. Saya pikir inilah kira-kira kalau kita mencari di mana titik temu antara Ramadan dengan keseimbangan antara dunia akhirat, maka sangatlah banyak yang bisa kita dapatkan. Pada intinya adalah Islam ini adalah agama yang selalu menekankan kepada keseimbangan. Karena itu Al-Quran mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan Anda itu umat pertengahan. Umat pertengahan itu artinya apa? Tidak terlalu kaku, juga tidak terlalu lepas. Ya, tidak terlalu oriented, dunia oriented atau akhirat oriented, tetapi selalu menghadirkan keseimbangan. Karena itu dalam ungkapan disebutkan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Jadi jalan tengah itu adalah jalan terbaik sehingga orang bisa selamat dengannya bila mana dia menghadirkan itu. Saya pikir demikian Mbak Kori ya, sebagai Baik, pengantar kita. baik. Syukron. Terima kasih Bapak Tuan Guru telah menyampaikan uraian topik dari Muzakarah Ramadan sore hari ini, yaitu tentang Ramadan dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Selanjutnya Bapak Tuan Guru, saya boleh persilahkan untuk pendengar kita bergabung untuk memberikan pertanyaan. Di sore hari ini, pendengar, kami ingatkan Anda juga, Anda bisa menyaksikan Muzakarah Ramadan sore hari ini melalui live streaming YouTube kami di RRI Mataram Official. Nanti Anda juga bisa bertanya. Silakan bisa menuliskan pertanyaan Anda di komentar room chat YouTube RRI Mataram Official. Pendengar saya persilakan juga yang ingin bergabung di 64521 dan juga di 081802056.000. Saya persilakan di sesi pertama 3 pertanyaan. Saya tampung dulu sebelum nanti mempersilakan Bapak Tuan Guru untuk menjawab pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Bapak siapa di mana Niki? Dengan Angga di Ampenan. Pak Angga di Ampenan. Oke, silakan Pak Angga. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah Qiyamul. Jadi apa perbedaan Qiyamul sama tahajud sama Qiyamul Ramadan? Di waktu-waktunya itu apakah sama atau masih berbeda? Kalau Qiyamul kalau ada sholat sunatnya apa gitu Bapak Pandu?
Mm-mm. Cuma ini Tuan Guru kita berbagi ilmu begitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Angga di Ampenan. Ya, silakan di belakangnya Pak Angga di 081802056.000. Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Ya Mbak Ica di Batu Mulik. Mbak Ica di Batu Muli, Masya Allah. Silakan Mbak Ica. Nggih. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Sangat sehat sekali. Ini yang ketuanan nih nggih. Misal nemeni. Seben ke kelembi si sahabat langsung ke kedua ngaji. Nah, dengan tuah kedua ngaji na tahu serius si tetangga internet kena. Lah, kemahiruan kelembi si di endeng unin. Nah, dengan wah endeng langsung ngadu si tetangga tentu. Nah, kira-kira saja mau pahala mengatakan sahabat saya itu tentang kelembi no jangan pahala apa itu sawah kedua itu endeng itu tetangga tentu yang mau pahala menurut. Baik. Ya, cuma kadang nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan saya kutipkan dari komentar di YouTube dari Abi Muzayyan Al-Hafiz. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Tuan Guru, bagaimana cara kita dalam bekerja sehari-hari untuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat? Terkadang kita lupa beribadah karena terlena dengan pekerjaan, lebih-lebih ada deadline-nya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ini juga ini ya, untuk para pekerja. Tapi ke Pak Angga dulu nih Pak Tuan Guru, perbedaan waktu Qiyamul Lail di bulan suci Ramadan seperti apa dengan hari-hari biasanya, begitu ya pertanyaannya. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Angga di Ampenan yang sudah bertanya. Qiyamul Lail itu adalah istilah ya yang bermakna menghidupkan malam. Dalam konteks kita berpuasa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah SWT, maka dia akan diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Maka tentu dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yang dimaksud dengan qiyamul lail di situ adalah tarawih, itu adalah qiyamul lail. Salat witir itu adalah qiyamul lail. Walaupun itu tadi istilah, tetapi dia bisa berlaku di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Tetapi apa yang ditanyakan oleh Pak Angga tadi memang berbeda waktunya. Ya. Misalnya setelah kita tarawih, ada yang mau lagi qiyamul lail, dia boleh melanjutkannya di sepertiga malam atau 2/3 malam, itu boleh. Dan itu bisa berlaku di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita misalnya di luar bulan Ramadan, saya mau qiyamul lail, berarti yang dimaksud di situ adalah tahajud. Ya, salat tahajud yang dimaksud. Tapi kalau mal di bulan Ramadan dia mengatakan saya mau qiyamul lail, berarti yang dimaksud adalah tarawih, dan nanti dia bisa tambah lagi di malam hari untuk melakukan salat-salat sunnah. Apakah dia tambah lagi rakaatnya, atau mungkin dengan tahajud, atau dengan salat hajat, atau dengan sunnah-sunnah lainnya, dia bisa tambahkan, dan itu juga bagian daripada qiyamul lail. Sehingga qiyamul lail itu bisa bermakna dua. Satu, qiyamul lail di bulan Ramadan itu artinya tarawih, di luar bulan Ramadan itu bermakna tahajud yang bisa kita lakukan di di penghujung malam atau 2/3 malam sebelum masuknya waktu subuh ya. Niatnya tentu berbeda. Ya, kalau misalnya dia mau tahajud, ya niatnya adalah usolli sholat tahajud. Kalau dia tarawih, jelas niatnya adalah usolli sholat tarawih, atau menyesuaikan dengan apa yang dia lakukan. Kalau memang itu ada hajat dan lain sebagainya, maka dia juga menghadirkan niat sholat hajat dan lain sebagainya. Baik. Demikian. Kemudian dari Mbak Ica, Pak Tuan Guru di Batu Muli, siapa yang dapat pahalanya ini? Ini Mbak Ica ini saya yakin orang baik dia nih, Masya Allah, Mbak Kori ini ya. Amin, amin. Kenapa? Karena pertama, orang diberikan sesuatu oleh orang lain itu tidak gampang juga. Apalagi memberi orang lain. Jadi itu tandanya orang-orang yang baik. Orang baik itu selalu dikasihi, ya, disayangi, dicintai oleh siapapun. Seperti Mbak Kori ya. Jadi kalau kita baik dengan siapapun, pasti orang juga akan senang dengan kita. Maka tadi dalam konteks pertanyaan Mbak Ica di Batu Mulik, bahwasanya kalau kita diberikan satu hadiah oleh orang lain, apakah bentuknya baju atau perangkat lainnya, begitu kita pakai itu adalah merupakan kebaikan
bagi kita sendiri dan juga orang yang memberikan. Jadi orang itu akan mendapatkan pahala seiring dengan kita menggunakan pakaian itu. Jadi jangan hanya kita diberi lantas hanya ditaruh saja di lemari, ini juga kurang pas ya. Banyak di antara orang-orang yang memberi tujuannya itu adalah supaya dia bisa memakainya, menggunakannya. Karena di saat kita menggunakan sesuatu itu sebenarnya juga akan menambah pahala orang yang memberikan kita. Kalau kita hanya sekedar menaruhnya saja, itu berarti hanya pahalanya pasif ya, tidak ada penambahan. Tetapi di saat kita pakai itu akan menjadi tambahan pahala buat orang yang memberi ya, dan itu juga akan membuat rasa senang orang yang memberi ya. Begitu kita pakai, begitu dari menggunakannya, maka dia akan merasa subhanallah dia menghargai saya. Nah, kemudian dalam konteks tadi, begitu kita memakainya ada orang yang senang dengan pakaian itu, kemudian kita beri, ini juga tipologi orang-orang yang benar-benar beriman. Karena tidak semua orang biasanya bisa berbagi dari pemberian ya. Apalagi itu pemberian orang spesial misalnya, itu kan berat. Tetapi karena orang ini beriman, maka dia diberikan oleh orang yang spesial, barang yang spesial ini lagi dia berikan. Maka inilah yang disebut dengan dalam agama itu adalah sifat itsar. Ya, kalau itsar itu adalah mendahulukan saudaranya dari orang lain walaupun dia perlu gitu. Bayangkan dia diberikan sesuatu oleh kekasihnya, barang yang sangat baik, tetapi karena ada orang yang meminta, maka dia dahulukan teman yang meminta itu walaupun dia butuh. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ini dalam konteks orang-orang Madinah, disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mendahulukan saudaranya terhadap dirinya sendiri walaupun pada saat itu dia sendiri sangat memerlukan itu. Maka ini juga nilai plus, menunjukkan seseorang ini beriman, dan itu sangat baik Mbak Ica bila mana kita mampu memberi dari apa yang diberikan oleh orang lain. Karena kecenderungan kita, mohon maaf, biasanya di saat kita berbagi, memberi, itu selalu kita beri sesuatu yang tidak baik. Taruhlah misalnya kejadian saat ini di Bekasi banjir ya, atau kita sudah mengalami dulu gempa. Biasanya yang kita donasikan itu adalah pakaian bekas. Ini ironis, orang sedang bermasalah, orang sedang diuji, kita kasih bekas kita. Maka keimanan seseorang seperti ini masih dipertanyakan. Tetapi kalau kita bisa memberi di saat orang memerlukan, dan orang itu sangat memerlukan apa yang kita berikan, maka itu adalah tanda orang yang benar-benar sempurna keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Mbak Ica bisa seperti itu ya. Selalu seperti itu insyaallah. Iya, semoga kita bisa memberi sesuatu yang kita sukai begitu ya Pak Tun Guru ya. Allah sholli ala Yang Muhammad. ketiga juga Pak Tun Guru tadi dari komentar YouTube, bagaimana menyeimbangkan keseimbangan dunia dan akhirat, ada deadline juga dengan pekerjaan dan lain sebagainya, kadang yang membuat lalai beribadah, begitu pertanyaannya. Ya, saya pikir itu terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, seringkali kita rasakan bagaimana kita ini kadang-kadang terlena dalam kehidupan ini. Seringkali kita terlena dengan kehidupan dunia. Sehingga mohon maaf, tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT untuk bisa beribadah seoptimal mungkin, itu kadang-kadang menjadikan kita lali dari kewajiban kita kepada Allah SWT. Dan itu yang paling sering. Gara-gara kita dikejar oleh deadline, gara-gara kita sibuk bekerja, maka seolah-olah ibadah untuk Allah itu bisa kita negosiasi. Dan ini adalah perilaku yang tidak baik ya bagi seorang hamba. Bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten? Seharusnya kita harus kembali kepada esensi penciptaan manusia. Kita diciptakan itu kan untuk ibadah. Ya. Di ibadah pun ada ibadah prioritas, ada skala prioritas. Bila mana ibadah mahdoh itu berbenturan dengan ibadah ghairu mahdoh. Saya kasih contoh misalnya, sholat berbenturan dengan pekerjaan. Sholat itu kan ada waktunya. Yang sudah menentukan waktunya itu Allah. Dan yang sudah memberikan waktunya terlebih dahulu, yang menunjukkan waktu sholat ini waktunya dari segini. Maka disebutkan dalam hadis, sholat itu harus dilakukan di awal waktu. Kalau kita ingin menjadi mulia di hadapan Allah SWT, maka yang harus kita lakukan itu adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat itu harus dilakukan di awal waktu. Maka kita harus kembali, yang mendesain waktu sholat terlebih dahulu itu siapa? Allah. Maka seyogianya yang menyesuaikan itu bukan Allah, tetapi kita yang harus menyesuaikan dengan jadwalnya Allah SWT. Jangan memaksakan Allah untuk ikut dengan kita. Inilah kadang-kadang manusia. Gara-gara kehidupan dunia yang sesaat, gara-gara pekerjaannya menjadikan dia lali. Makanya saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq.
Wahai manusia, janji Allah itu pasti. Apa yang dimaksud dengan pasti di sini? Kalau Anda berbuat baik, Allah pasti memberikan kebaikan. Bila mana Anda berbuat jahat, maka konsekuensinya adalah dosa di situ. Maka apa kata Allah SWT? Supaya kita tetap konsisten beribadah, fala tagurrannakumul hayatud dunya, jangan engkau terlena dengan kehidupan dunia ini. Ketahuilah dunia ini sesaat, saya katakan tadi. Wala yagurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai setan itu menjadikan kita lalai dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang banyak kita pergi mencari rezeki. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau kita melihat teman-teman saya yang berprofesi sebagai kuli bangunan misalnya, itu kan bagus, profesi yang luar biasa. Membangunkan orang rumah, membuatkan orang tempat tinggal, itu pahala besar. Tetapi kalau kita melihat mereka semangat dari pagi, terutama yang peladen ini ya, mohon maaf, dia mempersiapkan untuk luh-luhnya, dari pasir dia angkut, dari semen dia angkut, dari kerikil dia angkut, batu bata, semuanya dipersiapkan. Setelah itu dia mencampur adonan ini menjadi satu, jadilah itu sebagai luh-luh yang dia bawa sampai lantai 2. Tidak pernah ada rasa keluh kesah, bahkan dia enjoy melakukan itu. Tetapi 8, 9, 10, 11 semangat kerjanya luar biasa. Begitu Allahu Akbar, kok yang terasa adalah semua kita sakit, semua kita malas, semua kita kok ada saja alasan. Giliran sholat, padahal sholat itu hanya 4 menit dibanding dengan kerja yang 4 jam tadi, tidak pernah kita ngeluh, bahkan beratnya luar biasa. Tetapi kalau urusan sholat, hanya 4 menit saja kita selalu mencari alasan yang banyak sekali. Inilah manusia yang kadang-kadang terlena dengan kehidupan dunia. Idealnya kerja dunia kita lakukan, tetapi bila mana panggilan Allah itu tiba, bila mana waktu sholat tiba, maka tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaan yang akan melalaikan kita sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah idealnya. Sehingga kalau kita mau bagaimana cara menghadirkan itu, ingat esensi penciptaan kita oleh Allah SWT, bahwasanya kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka benar-benar beribadah kepada Allah SWT. Maka ibadah baik itu mahdhah dan ghairu mahdhah itu harus berjalan beriringan. Inilah yang kita sebut dengan konsep keseimbangan. Jadi jangan sampai hanya akhirat saja kita pikirkan, juga keliru. Tetapi jarang kita hanya akhirat saja kita pikirkan. Yang kita pikirkan itu biasanya dunia saja, sehingga melalaikan kehidupan akhirat kita. Saya pikir demikian. Baik, demikian untuk Pak Abu Muzayyan Al-Hafiz, kemudian Mbak Ica juga tadi sudah terjawab, dan juga Bapak Angga di Ampenan. Selanjutnya di 64521 atau 081802056.000, saya berikan kesempatan kembali untuk yang ingin bertanya Bapak Tuan Guru nggih. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Di Lombok Timur, Matahari. Pak Asrul di Lombok Timur. Ya, Silakan. ya, pertanyaan saya begini Pak Tuan Guru. Mana namanya zikir terikat dan zikir mutlak dan zikir pagi petang itu. Cuman itu. Iya, Pak Tuan Guru sudah bisa Coba ulang sedikit, Pak Asrul. Pak Asrul, boleh diulang pertanyaannya? Hah? Boleh diulang pertanyaannya? Ya, mana dinamakan zikir Zikir. terikat atau zikir mutlak dan zikir pagi petang. Oke. Zikir terikat. Oh ya. Ya, sudah. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian di GSM saya terima juga di 081802056.000. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Niki? Ibu Aisyah ini. Ibu Aisyah di Kuripan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru Haji Muhammad Nabi Zainuri kan ini? Iya, betul. Bunda Iya, Salihah. kenapa suaranya beda Pak Tuan Guru? Oh Serak-serak begitu. gitu. Oh sedikit ya, agak Iya, memang. Efek Yang puasa, tetap Pak Tuan Guru ya. dengan suara tinggi jadi hubungan waton Islam. Baik, Masya langsung Allah. Bunda. Yang saya ditanyakan ini Pak Tuan Guru ini, Siap. seberapa jarak kita takbir imam dan makmum? Karena di sekitar kami sekarang sampai baca surat Al-Fatihah masih ngomong-ngomong gitu. Berapa Oke. jaraknya takbir Imam dan makmum. Imam sama makmum. Baik. Jadi, Nggih. ya, satu
penting Pak Tuan Guru. Satu aja Nggih. Pak Kori supaya Baik. yang lain kedapatan ni. Iya betul sekali, satu Matur saja. dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembali ke komentar YouTube Pak Tuan Guru. Ini ada dari akunnya Arli namanya. Assalamualaikum Pak Tuan Guru, Tiang mau bertanya, bagaimana hukumnya jika kita melihat aurat wanita di depan kita yang terbuka dan menggoda, apakah membatalkan puasa atau bagaimana Pak Tuan Guru? Begitu pertanyaannya. Baik, Pak Asrul terlebih dahulu. Ini dari Lombok Timur Masya tadi Allah. mengenai zikir ya, perbedaan Ini zikir. pengaruh tempatnya ini. Kemudian saya memang tidak mengangkat suara, jadi Ibu Aisyah yang selalu memonitoring kita itu nggak kenal Nggak suara. kenal, nggak tanda Oke, suaranya. iya. Pak Asrul, saya terima kasih sudah bertanya. Ini penting sekali. Tapi tadi hampir saya nggak mendengarnya antara fikir dengan zikir. Yang dimaksud adalah zikir, ya. Jadi zikir itu ada yang disebut dengan zikir mutlak dengan zikir muqayyad. Yang seperti yang disebutkan oleh Pak Asrul tadi. Yang mutlak itu Pak Asrul zikirnya bebas saja, ya. Kita tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh waktu. Itu namanya mutlak. Jadi kita di perjalanan bisa zikir, di studio RRI kita bisa zikir gitu ya. Sambil menunggu penumpang, kalau kita ngojek bisa zikir. Sambil kita mengangkat beban, kita bisa zikir. Sambil kalau kita di proyek, sambil melihat pekerjaan rumah, pekerjaan tukang, bisa kita zikir. Inilah yang disebut dengan zikir mutlak. Di dalam hati atau diucapkan Pak Tuan Guru? Ya, bisa di dalam hati maupun bisa diucapkan dengan suara yang lirih ya. Misalnya saya duduk sambil duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, ini mutlak sifatnya. Jadi kita tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh tempat. Jadi kita bisa menghadirkan zikir apapun itu, kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, prinsipnya bisa dilakukan. Atau misalnya kita mau mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau mungkin kita bersolawat di situ, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, boleh. Ini yang disebut dengan mutlak. Dia tidak terikat oleh waktu, Pak Asrul ya. Nah, apa bedanya dengan muqayyad? Muqayyad itu artinya yang sudah terikat dengan ketentuan. Sehingga misalnya selesai sholat, itu ada zikir-zikir al-warid. Al-waridah an Rasulullah SAW yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Seperti selesai sholat, begitu Anda selesai sholat misalnya, karena ini selesai sholat maka Anda membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim walladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih misalnya. Atau misalnya ditambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 10 kali. Kalau selesai maghrib dan subuh misalnya. Nah itu ada ikatannya. Itu namanya muqayyad, dibatasi oleh waktunya. Kemudian nanti kita membaca habis itu doa-doa yang lain termasuk ayat kursi, surat Fatihah, itu boleh. Kemudian karena dia muqayyad, dibatasi, maka di situ juga ada anjuran untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian menutupnya sekali dengan la ilaha illallah, sehingga cukuplah dia 100 kali. Atau bisa dimaknai juga dia membaca 100 kali la ilaha illallah, ya. Jadi ada 2 versi. Menutup sekali dengan la ilaha illallah menjadi genap 100 kali karena tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33, kemudian la ilaha illallah sekali menjadi pengikat, maka itu menjadi 100 kali. Atau ada yang ada kesempatannya lebih, waktunya luas, dia mau menambah dengan zikir, silahkan saja, itu masih boleh. Itu namanya zikir muqayyad. Kemudian pertanyaan tadi, ada zikir pagi dan zikir petang. Apa bedanya? Jelas ada bedanya. Kalau petang maka dia membacanya waktu petang hari, masuk matahari. Kalau pagi waktu terbitnya matahari. Doanya sama apa beda? Beda. Secara lafaznya beda. Walaupun ada urutan-urutannya sama. Misalnya membaca setiap pagi hari, ayahanda ya Pak Asrul, misalnya kita membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq 3 sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian Al-Fatihah sekali. Kemudian kita membaca awal surat Al-Baqarah sekali. Kemudian kita membaca surat ayat kursi sekali. Kemudian kita menutup, kita baca lagi Sayyidul Istighfar
Bisa sekali, bisa 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bisa dilakukan pagi hari dan siang hari. Tetapi yang membedakan adalah doa yang ini yang khusus. Kalau misalnya itu pagi hari, maka kita sebut Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta wahdahu la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Itu kalau pagi hari. Tetapi kalau sore hari dia akan membaca Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika sampai akhir. Nah, itu yang disebut dengan zikir pagi dan petang Pak Asrul ya. Iya. Kemudian Pak Tuan Guru dari Ibu Aisyah, berapa jarak takbir imam dan makmur? Bagaimana makmum maksudnya? Bagaimana jaraknya? Ya, Bunda Aisyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam hadis Rasul SAW bahwasanya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk kita ikuti. Maka tentu yang namanya mengikuti itu tidak terlalu dekat sekali, tidak juga terlalu jauh sekali. Kan begitu? Maksudnya dekat sekali, belum imam selesai Allahu Akbar, dia sudah Allahu Akbar misalnya. Ya kan? Itu terlalu cepat. Allahu Akbar, imam belum selesai, dia sudah selesai. Itu namanya tidak mengikuti, itu namanya membalapi. Itu juga terlalu cepat, tidak boleh juga. Maka idealnya itu adalah selesai imam melakukan satu perkara dalam sholat, maka barulah kita mulai di situ. Allahu Akbar, lah kita baru mulai Allahu Akbar. Jadi hal yang sama dengan rukuknya, imam sudah rukuk, baru kita rukuk. Imam sudah sujud, baru kita sujud. Jadi jangan satu, tidak boleh juga sama dengan imam. Kenapa? Kalau sama berarti tidak ada bedanya kita dengan imam. Yang kedua, kalau mendahului juga itu keliru, salah. Atau yang ketiga, terlambat sekali sehingga menjadi apa? Orang yang super terlambat itu juga berarti dia tidak mengikuti, namanya dia tidak satu irama dengan imam ya. Jadi jangan terlalu jauh juga. Misalnya apalagi nih tarawih nih, ini sering kali terjadi nih. Saya mudah-mudahan Mbak Nana nggak seperti itu ya. Misalnya tarawih, Allahu Akbar sudah rakaat sekian. Pas mau akhir bacaan surat baru dia Allahu Akbar. Kan begitu. Seringkali kita melihat ada orang yang sholat ya, karena imamnya masih lama begitu, baru ikut, dia mau rukuk saja baru sujud, mau ikut. Tuh. Nah, ini namanya tidak jamaah ini ya. Ini terlalu jauh ini. Tadi itu juga disebutkan oleh Bunda Aisyah Pak Tuan Guru. Fenomena itu juga yang disebutkan tadi oleh Bunda Benar. Nah, inilah yang keliru. Orang berjamaah itu mengikuti imam. Mengikuti imam bukan sama dengan imam, bukan mendahului imam, tetapi dia selesai imam barulah dia melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam ya. Itu namanya makmum. Baik. Kemudian pertanyaan dari Pak Arli. Bagaimana hukumnya melihat aurat wanita di depan yang terbuka dan melihat apakah batal? Apakah batal atau bagaimana puasanya? Ini Arli nongkrongnya di mana dulu ini, kita ingin diajak ke situ. Tergantung tempat nongkrongnya berarti nih Pak Tuan Guru nih. Ya, prinsipnya begini ya, melihat aurat itu kan tidak boleh ya. Apalagi dengan ada unsur kesengajaan untuk mencari aurat orang, melihat aurat orang, itu tidak boleh. Karena ingat, mata ini juga pemberian Allah yang harus kita benar-benar gunakan sesuai dengan peruntukannya ya. Mata itu bisa membawa petaka dan mata juga bisa membawa kebaikan. Artinya apa? Banyak orang yang terjebak kepada maksiat, kepada dosa karena matanya. Dia melihat sesuatu, kemudian ada peluang dan lain sebagainya sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tetapi banyak orang yang gara-gara matanya dia bisa masuk surga. Saya teringat salah satu hadis Rasulullah SAW yang kaitannya bagaimana mata ini bisa membawa orang ke surga. Bagaimana caranya? Dalam hadis disebutkan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti Allah jamin orang ini pasti mendapatkan naungan, perlindungan, bantuan dari Allah SWT. Hari itu tidak ada yang bisa memberikan bantuan kecuali Allah SWT. Salah satu yang disebutkan di antara 7 itu adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang dalam kesendiriannya dia selalu mengingat Allah, dia bangun di saat orang lain masih tertidur pulas,
dia terus menyebut nikmat-nikmat Allah yang selalu hadir. Dari kesempatan hidup, kesempatan sehat, rezeki dan lain sebagainya. Ya Allah, ternyata Engkau Maha Pemurah ya Allah. Rezeki terus saya dapatkan, sementara dosa saya ya Allah terus menerus bertambah. Satu sisi nikmat yang Engkau karuniakan terus saya rasakan, tetapi saya belum bisa menjadi orang yang baik ya Allah. Saya belum bisa menjadi hamba yang saleh ya Allah. Saya masih suka berdosa ya Allah. Ternyata dalam kesendirian itu, saat dia melakukan perenungan diri, kontemplasi diri, muhasabah diri, tidak terasa air matanya menitik terus. Maka inilah air mata yang akan mengantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam konteks kita mengingat Allah, kita dianjurkan kalau bisa sampai menangis. Ilam tabki fatabakau, kata Rasulullah SAW. Kalau Anda belum bisa menangis, coba latihan dulu menangis. Latihan dulu menangis. Siapa tahu nanti begitu kita ngaji bisa langsung keluar air mata kita. Ya, kenapa? Karena sulit untuk bisa menghadirkan air mata, apalagi di saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat maksiat, kalau ada unsur kesengajaan maka itu ada dosanya. Tetapi bila mana kita tidak ada niat sama sekali, tetapi memang itu sudah ada di depan kita, maka tidaklah masalah kita lihat, tetapi ingat pandangan pertama. Pandangan pertama itu apa? Kata Rasulullah SAW, an-nazratul ula sedekah. Pandangan pertama itu ya sedekah lah itu namanya. Tetapi jangan sedekahnya lama. Terus sampai 5 menit. Yo kenapa? Belum, masih pertama. Masih pertama. Itu namanya bukan pandangan pertama, tetapi pandangan yang memang disengaja. Kan begitu. Iya, tapi kalau puasanya berarti kalau melihat hal demikian batal Tidak atau batal tidak? ya. Tidak batal. Baik. Tentu puasanya tidak batal, tetapi dia mendapatkan dosa kalau dengan kesengajaan dia melihat kepada maksiat itu. Baik. Baik, demikian Pak Asrul, Ibu Aisyah dan juga Pak Arli sudah terjawab oleh Bapak Tuan Guru ya. Kesempatan selanjutnya silakan di sesi berikutnya di 66521 saya sapa kembali. Assalamualaikum, Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dulu Pak, dengan siapa niki? Pak Joni, saya biasa lah. Pak Joni di Mataram ya? Iya di Mataram. Iya, Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya Pak Tuan Guru, ini masih ada di zaman apa nah di bulan suci ada iri hati apa misalnya kan kita istri jualan, karena Tuan Guru sih jualan lauk mentah nih Pak Tuan Guru. Terus ada orang rajin ibadah tetangga kita jadi hajah ini. Terus di depan istri kita tuh dia tawarin, ada orang mau beli sayur, ditawarin sayur orang pembeli itu bagaimana? Hukumnya aja kan rajin ibadah apa bagaimana? Kita apa istilahnya itu untuk orang tetangga kita yang seperti itu tuh Pak Tuan Guru, apakah itu rajin ibadah apa nggak ada artinya begitu Pak Tuan Guru? Baik. Terima kasih Pak Joni, sudah bisa ditangkap pertanyaannya Pak Tuan Guru ya. Nanti Pak Kori jelasin. Bagaimana tetangganya memberikan sayur begitu yang saya tanggapi Pak Tuan Guru. Kita ke telepon berikutnya ya. Baik, Assalamualaikum Muzakarah Ramadan. Halo. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana niki? Dengan Papu Kholisus Sadri, Tuan Guru. Papu Kholisus Sadri, silahkan. Satu pertanyaan, ya. Langsung ke poin pertanyaannya. Desa Semoyang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah, silahkan. Tuan Guru, ya. Giring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Giring. Iya. Lunas petunjuk, Tuan Guru. Ya, jadi ada seseorang, mohon maaf nih, yang sebut orangnya, rajin sekali dia itu puasa, zakat dan segalanya. Namun dia kalau diajak sholat begitu, jalan saja kamu, maaf bahasa sasaknya, perlu tungkik nenek unindan. Nah mohon maaf Tuan Guru dipahami artinya tungkik nenek. Nggih. Mohon penjelasan Tuan Guru dari Papu Kholisus Sodri, Desa Semboyang, Praia Timur, Lombok Tengah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mungkin langsung ditanggapi. Tadi pertanyaan Pak Joni, Pak Tengku, saya belum bisa menangkap apa isi pertanyaannya. Mirip Guru. sebenarnya, mirip-mirip Oh, dengan yang oke, kedua baik. ya. Pak Joni, Langsung jadi ditanggapi, silakan. ada seorang yang seolah-olah dia menghina ya. Karena kita jualan, masalah dia dinawarin lagi, ya kira begitu. Masa orang jualan ditawarin, ini kan istilahnya seolah-olah membuat kegaduhan, membuat masalah. Ya kita sudah jualan masih ditawarin. Jadi prinsip seperti ini memang kita harus melihatnya secara luas, Pak Joni ya. Kalau memang orang ini ada niatnya unsur menghinakan gitu ya. Kalau memang niat terbiasa untuk sengaja kita memancing masalah, maka kita harus maklumi dia, jangan kita terprovokasi maksud saya. Ya Pak Jon ya. Jadi jangan sampai kita ikut larut menjadi stres, marah, bahkan kita temperamen dengan itu. Kita harus melihat orang ini jangan-jangan ini menjadi kebiasaan. Maka orang yang seperti ini harus diingatkan, tidak boleh seperti itu supaya dia tidak terbiasa kepada orang lain. Bisa saja misalnya kepada orang lain yang belum tahu siapa latar belakang dia, nanti orang itu akan melakukan hal yang tindakannya tidak baik, kan kasihan juga. Jadi orang-orang seperti ini Pak Joni, satu kita harus maklumi, tetapi di sisi yang lain kita juga harus memberitahukan, mengingatkan jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian. Karena di situ ada unsur penghinaan. Kecuali kalau dia memang tidak tahu, misalnya kita jualan, tetapi dia tidak tahu kita jualan, dia jualan lagi sama kita. Ya. Beda halnya dengan begini, kalau ada orang yang menyerobot jualan kita, itu beda hukum lagi. Misalnya lapak kita sudah kita punya, tetapi dia ambil misalnya, itu tentu tidak boleh juga. Kenapa? Karena itu mengambil hak orang lain. Atau misalnya, ini berkembang hukumnya, kita beli sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain, itu juga tidak boleh. La yabi'u ahadukum ala bai'i akhihi. Jadi kalau ada orang tidak boleh berjualan seseorang atas jualan orang lain. Misalnya ada orang misalnya sudah laku sebenarnya dengan harga 100. Ya, masih di depan itu kita bilang, "Ya udah saya bayar 120." Ya. Karena kita mau barang itu. Nah, ini tidak boleh. Kalau sudah 100 ya sudah, walaupun kita mau jangan sampai menawar dengan harga yang lebih tinggi karena itu berakibat tidak baik kepada hubungan sosial kita, terutama muamalah kita dengan sesama ya. Jadi jangan melakukan itu. Yang kedua, harus diketahui saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang prinsip. Ya. Bahkan kalau dibanding, walaupun dia sama-sama rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, itu sama-sama rukun Islam. Tetapi di antara rukun Islam itu yang paling prinsip itu adalah sholat. Kenapa saya katakan prinsip? Karena dia datang di waktu yang terus menerus. Puasa itu prinsip, tetapi sekali setahun. Zakat itu juga prinsip, tetapi dia harus menunggu haulnya. Haji juga prinsip, ibadah yang disebut dengan rukun, tetapi dia justru waktunya sangat panjang sekali, dalam artian sulit untuk kita bisa berhaji. Antriannya panjang dan lain sebagainya. Sehingga satu-satunya ibadah yang bisa kita lakukan setiap waktu, setiap saat, itu hanya salat. Maka pantas disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling cepat besok dihisab, yang pertama kali dihitung oleh Allah dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Maka sholat ini adalah menjadi sesuatu yang harus, karena itu tidak bisa kita tinggalkan yang namanya sholat. Maka kalau ada orang yang mohon maaf puasanya rajin, sedekahnya rajin, sholatnya tidak, maka mohon maaf saya katakan tidak ada gunanya. Apakah sedekahnya? Ya, sedekahnya baik, tetapi kalau sholatnya tidak baik, makanya disebutkan faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang menegakkan salat, maka sebenarnya dia sudah menegakkan agama ini. Tetapi bila mana dia sudah menyepelekan salat, meninggalkan salat, maka sebenarnya dia sudah menghancurkan agama ini. Walaupun dia rajin puasa, rajin ngaji, sebenarnya dia sudah menghancurkan. Karena itu salat ini adalah menjadi satu-satunya ibadah yang tidak ada toleransi, tidak ada tawar-menawar. Kalau puasa kita bisa tawar, kalau sakit boleh nggak berpuasa, kalau ada halangan boleh tidak berpuasa, haji apalagi, zakat juga demikian, tetapi sholat itu tidak ada tawar-menawar bagi seseorang, sehingga dalam kondisi apapun. Makanya Rasul katakan apa? Saking hebatnya sholat itu, yang paling baik dilakukan dengan cara berdiri.
Bila mana Anda tidak mampu dengan cara berdiri, silakan Anda mengambil cara dengan cara duduk. Kalau Anda tidak mampu dengan cara duduk, maka Anda bisa berbaring. Kalau Anda tidak bisa berbaring juga, Anda cukup dengan menggerakkan anggota tubuh Anda. Kalau Anda tidak bisa bergerak-gerak, berarti sudah tinggal disolatkan 4 kali takbir. Artinya kita sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana sholat itu sangat utama sekali, sangat penting sekali. Sehingga jangan sampai kita meninggalkan salat. Bayangkan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Fawailun lil musallin. Orang yang sholat saja masih dijanjikan neraka wail oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang mohon maaf dari sholat itu lali. Dia lali saja itu sudah mendapatkan ancaman berupa wail, neraka. Bagaimana orang yang tidak sholat? Apalagi dengan tadi ungkapan deka mele-mele, nungkit dan lain sebagainya, itu menunjukkan dia tidak mau sholat. Maka jangan sampai ada orang yang mengaku dirinya Islam, kemudian dia puasa tetapi tidak sholat. Atau sebaliknya, mohon maaf, dia sholat tapi tidak puasa. Kalau yang seperti ini masih ada toleransi sedikit. Artinya apa? Sholatnya diterima, ya, tapi dia berdosa karena puasa tidak dia lakukan, ya. Tetapi tidak mempengaruhi yang namanya keabsahan sholat dia atau puasa dia. Baik. Oke. Oke.